Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Tentunya masih bersama tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang gimana sih peruntungan keuangan zodiak kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bahas khusus ya untuk keuangan kalian sesuai dengan zodiak kalian di bulan Juni itu gimana. Kira-kira ada hal apakah yang perlu kalian waspadai, atau mungkin ada berita-berita apa nih kira-kira gambarannya untuk keuangan kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bacain per zodiak kalian gitu ya. Untuk reading kali ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja. Nggak apa-apa kalau misal kalian ngerasa ini kayaknya kurang resonates dengan kondisi gue, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, di mana energinya 100% difokuskan untuk kalian bisa langsung cek aja di website gue di tarotreading.bymayanov.com, atau kalian bisa cek langsung di deskripsi di bawah untuk ngecek kontak gue, price list gue, and so on. Oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja terjun ke readingnya. Waktunya untuk gue bacain keuangannya kalian para Libra. Gimana sih di bulan Juni ini? Ya, kita akan mulai dulu, kita akan lihat dulu garis besarnya apa atau highlightnya apa sih untuk keuangannya kalian para Libra. Kita akan lihat dari rune dice-nya dulu. Oke, untuk kalian para Libra, kelihatannya di sini di bulan Juni ini semacam entah ini adalah sebuah proses yang sudah berjalan atau ini baru sounding awal. Cuman kelihatannya ada rezeki buat kalian yang berkaitan dengan suatu pemberian, sebuah pemberian, dimana kayak ini bisa jadi jatuhnya kayak tanda kutip rezeki nomplok gitu ya. Karena bisa jadi banget ini nominalnya nggak sedikit buat kalian para Libra, dan gue melihat ini seperti bisa memberikan awal baru buat kalian gitu. Ini pemberian ini kayaknya kalau gue lihat dari dice jauh ini ya, kemungkinan terbesarnya bentuknya tuh seperti warisan atau sebuah peninggalan gitu ya, yang kayaknya memang harus dibagi-bagi ke beberapa orang gitu. Cuman gue ngeliat di sini ada banyak sekali restriction ya, ada banyak sekali batasan-batasan, ada banyak sekali apa ini namanya, intinya tuh semacam gak luas lah ya. Ini bukan sesederhana kayak misalnya mak lo ngasih lo duit sama saudara-saudara masing-masing 100.000 ya, itu kan kayak sederhana aja gitu, luas aja gitu kan. Cuman ini kayaknya something bigger, kayak misalnya kayak rumah gitu, misalnya oh ya ini rumah dari mama papa buat kalian gitu, misalnya kayak untuk lo ngebagi-baginya kan susah nih sama saudara-saudara lo atau mungkin sama siapa. Cuman ini nggak terbatas sama warisan aja, bisa jadi bentuknya lain. Cuman kurang lebih seperti itu. Ini adalah biasanya kalau kita kerja keras dapat sesuatu kan itu biasa ya. Cuman ini intinya kayak bukan lo sendiri, usahanya tuh bukan dari diri lo, cuman lo dapat bagian dan ini harus dibagi-bagi ke beberapa orang dengan adil. Nah inilah yang mungkin menyebabkan banyak sekali restriction ya, banyak sekali batasan-batasan atau aturan-aturan dimana kalian jadi nggak bisa seleluasa itu ya, berkaitan sama si rezeki ini. Kita akan coba lihat lebih dalam dengan tarotnya berkaitan si rezeki kalian ini. Oke. Oh wow. Di sini kalian dapat kartunya ada The Devil, Ace of Pentacles, dan Nine of Pentacles. Oke. Sebenarnya in terms of kalau gue lihat dari kartu di sini ya, Nine of Pentacles memang menunjukkan sebuah keberlimpahan. Jadi sebenarnya mungkin kalian nggak butuh amat sih duit ini sebenarnya. Kayak ya it's a nice thing to have, extra money gitu, kayak rezeki tambahan. Cuman memang ini gue ngeliatnya rawan apa ya, menyebabkan perpecahan atau rawan greed itu apa ya, ketamakan, kerakusan gitu ya. Memang ini bisa jadi rawan untuk menimbulkan konflik gitu, karena kadang-kadang ada pihak-pihak, mungkin termasuk kalian juga ya, kalian para Libra,
sebenarnya kalian tuh punya cukup, cuman ketika ada extra money, kalian bertindak seakan-akan kalian tuh berkekurangan, kayak gitu. Jadi pastikan kalau dalam mengambil keputusan ini ya, pastikan memang harus dengan kepala dingin gitu ya, harus dengan kondisi damai, harus dicari solusi yang win-win. Well, karena ini gue lagi bacain kalian para Libra, sebenarnya sih gue cukup percaya ya bahwa para Libra itu sebenarnya salah satu traits yang umumnya dari Libra adalah mereka tuh sebenarnya nggak suka konflik. Ya, mereka kan mencoba untuk mencari solusi yang win-win buat semua orang, dan memang itu sih yang terbaik dilakukan dalam kondisi ini. Karena sebenarnya you're doing well. Kalau misalnya keuangan kalian para Libra secara umum, kalau gue lihat dari kartu di sini, dari kemarin mungkin sampai sekarang sampai besok ya, at least sampai bulan depan gitu ya. Kalau gue lihat dari sini, kelihatannya memang cukup stabil dan ya berkecukupan aja gitu. Ada aja rezekinya. Nah, kebetulan memang di sini kalian ada rezeki tambahan nih, kayak potensi rezeki tambahan yang cukup gede, yang bisa jadi bisa memberikan awal baru buat kalian. Ya kayak entah itu kalian, kalau gue udah dapet si rezeki ini, mungkin gue bisa retire gitu ya, mungkin gue bisa pensiun, atau mungkin gue bisa bikin bisnis sendiri. Itu kan sebuah awal yang baru juga, sebuah lembaran baru juga ya, kayak gitu. Cuman emang di mana-mana ya, kalau emang ada duit gede dan memang harus dibagi sama orang-orang, sama beberapa orang, itu memang rawan banget konflik gitu. Itu yang mungkin perlu kalian waspadai dan kalian perlu siapin mental, karena proses-proses kayak gini biasanya memang exhausting banget buat kalian para Libra. Benar-benar bikin capek hati dan pikiran gitu. Jadi itu sih yang mungkin perlu kalian waspadai untuk keuangannya. Coba kita buka lagi lebih dalam lagi dengan oracle-nya. Death, blame, imagination. Oke, ini kayaknya perlu kalian waspadai lebih lanjut lagi. Di sini ada death. Ini bisa jadi secara literal ada sebuah kematian. Kalau memang ini hubungan sama warisan, biasanya memang harus ada kematian dulu biasanya. Ya. Atau mungkin ini bisa juga menunjukkan bahwa death itu kan sebagai awal yang baru juga. Ketika ada suatu hal yang mati, sebenarnya di situ ada hal baru yang tumbuh gitu. Cuman memang sebenarnya kalau gue dari kartu sini agak menegangkan sih, terlebih lagi untuk para Libra yang sebenarnya nggak suka konflik, karena gue bisa melihat bahwa ada saling salah-salahan mungkin ya, saling menjatuhkan demi demi rezeki ini gitu. Jadi memang sebenarnya agak berbahaya. Kayaknya memang yang perlu kalian siapin untuk para Libra di bulan ini adalah mental sih, karena kayak like it or not, ini akan menjadi suatu hal yang harus kalian laluin gitu. Karena nggak bisa bodo amat juga kalau misalnya kalian mencoba untuk kayak udahlah gue bodo amat, gue nggak mau ikut-ikutan, terserah deh, biarkan ini mengatur dirinya sendiri, kayak let this settle itself. Nggak bisa juga, karena ujung-ujungnya kalian akan nyesel kalau kalian bodo amat gitu. Kalau kalian nggak ambil bagian tuh kalian akan nyesel. Cuman ambil bagian pun sebenarnya ini akan jadi proses yang mungkin back and forth, mungkin akan panjang gitu ya. Lebih baik memang kalian ikut campur lah kalau untuk hal ini ya. Sebenarnya ada pilihan untuk kalian nggak ikut-ikutan, cuman disarankan dari kartu di sini lebih baik kalian ikut-ikutan, karena kalau misalnya kalian nggak ikut-ikutan, di ujung nih begitu ini udah settle apa segala macam, kalian bisa jadi nyesel gitu. Capek ya, gue kok bacain aja gue udah berasa capek gitu ya. Ini kayaknya akan menjadi bulan yang melelahkan untuk kalian para Libra. Sebenarnya balik lagi ini keputusan kalian masing-masing, apakah kalian mau ikut-ikutan campur tangan dalam hal ini. Kalau misalnya memang campur tangan, memang ada reward yang besar, cuman capek hati dan capek pikiran. Kalau misalnya kalian gak ikut-ikutan, mungkin kalian lebih tenang, cuman terus bisa jadi banget di akhirnya kalian nyesel karena kayak maybe you can use the money for something else gitu. Jadi kurang lebih itu reading untuk keuangannya Libra di bulan Juni ini. Overall sebenarnya
Kalau misalnya dailiesnya kalian ya, sehari-harinya kalian keuangan di sini gue liat lancar aja, tetap berkecukupan dan tetap berkelimpahan. Cuman memang ada potensi duit gede yang merupakan pemberian dari orang. Dan itu tadi ya, kayak yang tadi gue bilang. Segitu aja dari gue. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misalnya kalian ngerasa penasaran, kepo nih, pengen coba lebih lanjut, pengen bacain lebih lanjut, pengen coba reading sama gue langsung, kontak info gue ada di tarotreadingbymanaf.com. Itu lo bisa langsung ke website gue, lihat kontak gue, price list gue, jadwal reading gue kapan, atau bisa aja langsung klik link di deskripsi, itu ada banyak langsung kontak gue, website gue, and everything. Oke, segitu aja. Thank you and have a nice day.